Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN semua dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi dengan saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Dalam informasi kali ini saya akan menyampaikan kaitan dengan nasib honorer lulusan SMA sebelum dihapus. Nah, jadi kabarnya honorer ini akan dihapus maksimal pada bulan Desember 2024. Nah, bagaimana dengan nasib daripada honorer lulusan SMA? Karena katanya untuk pengangkatan P3K di tahun 2024 ini minimalnya yaitu S1 ya, sarjana lulusan S1. Nah, bagaimana dengan nasib tenaga honorer? Nah, jadi Menpan RB ini akan memberikan solusi. Seperti apa solusi yang akan disampaikan oleh Menpan RB kaitan dengan perekrutan CASN 2024 dari lulusan SMA. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi menarik tentunya seputar CASN, baik itu CPNS maupun CP3K. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Nasib honorer lulusan SMA sebelum dihapus. Nah, ini nasib-nasib honorer untuk lulusan SMA karena di tahun 2024 ini akan dihapus. Menpan RB kasih solusi ikut seleksi P3K 2024. Nah, ternyata ada syaratnya juga bagi Anda lulusan SMA di tahun 2024. Seperti apa syaratnya? Jangan kemana-mana, kita simak bersama informasinya. Status honorer akan dihapus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 yang mana disampaikan dalam isi daripada UU Nomor 20 Tahun 2024 ini bahwa tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer di tahun 2024. Yang ada hanyalah ASN baik itu PNS ataupun P3K. Bagaimana nasib honorer lulusan SMA sebelum status mereka resmi dihapus akhir tahun 2024? Saat ini banyak pertanyaan terkait bagaimana nasib tenaga honorer yang statusnya akan dihapus oleh pemerintah. Nah, ini rencana pemerintah sangat bagus sekali ya. Mereka memikirkan nasib-nasib tenaga honorer yang ada di Indonesia ini sekitar 2,3 juta agar lebih baik ke depannya dan mereka lebih semangat dalam bertugas. Pemerintah mengangkat tenaga honorer tersebut melalui seleksi nantinya dalam CASN 2024. Dan seleksinya ini hanyalah sebuah formalitas, begitu Bapak Abdullah Azwar Anas menyampaikan. Sebab jumlah honorer di Indonesia diketahui tidaklah sedikit. Berdasarkan dari data dokumen kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN guru, bahwa jumlah honorer atau non-ASN mencapai 2.355.092 orang per 27 Maret 2023. Nah, ini pada tahun 2023 ya, tepatnya di tanggal 27 Maret. Karena setelah dilakukan verifikasi dan validasi bahwa terdapat hanya 1,7 juta tenaga honorer saja yang masuk dalam database BKN. Penataan tenaga honorer tersebut dilakukan pemerintah karena jumlah honorer yang terus membengkak. Selain itu, setelah adanya penghapusan tenaga honorer nanti, instansi dilarang untuk merekrut honorer baru. Nah, ini mungkin sifatnya kondisional ya. Jika di instansi tersebut tidak ada petugasnya kekurangan dikarenakan petugas yang lama itu diangkat menjadi P3K di tempat lain, maka di tempat atau di instansinya ini kosong. Harusnya instansi tersebut merekrut kembali tenaga honorer ya, daripada kegiatan-kegiatan di instansi tersebut kosong atau tidak diisi. Semoga ini ada kebijakan untuk pemerintah merekrut tenaga honorer baru. Tidak sedikit yang bertanya-tanya soal bagaimana nasib honorer lulusan SMA. Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberikan solusi terhadap tenaga honorer lulusan SMA
Nah, ini ada solusi nih dari Bapak Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk tenaga honorer lulusan SMA. Sebelumnya, ada informasi bahwa honorer lulusan SMA tidak dapat diakomodir untuk mengikuti seleksi P3K. Karena seperti yang diketahui bahwa tenaga honorer akan diberi solusi dengan diangkat jadi P3K. Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2023 bahwa untuk pengangkatan guru ASN atau P3K minimal harus berijazah S1 bukan SMA. Nah, ini prioritas untuk tenaga guru ya sobat sekalian, bahwa untuk diangkat menjadi P3K itu harus minimalnya berijazah S1. Karena ini harus menyamakan dengan profesi atau cara dia mengajar di instansi tersebut ya. Misalnya guru bahasa Indonesia, dia harus sarjana sastra Indonesia ya. Kemudian guru biologi. Nah, guru biologi ini spesifik dia fungsional harus dari lulusan S1 peminatan biologi. Bukan berarti lulusan SMA. Meski begitu, Menpan RB tetap memberi solusi khususnya untuk guru lulusan SMA untuk bisa mengikuti seleksi P3K 2024. Namun, terdapat syarat yakni berlaku untuk guru TK, SD, pendidikan program paket A atau lainnya yang sederajat. Hal itu tentunya memberi peluang untuk nasib honorer lulusan SMA ke depannya. Berikut syarat umum untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Yang pertama tentunya yaitu sebagai WNI atau warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu minimal berusia 20 tahun dan maksimalnya itu 45 tahun. Nah, kalau PNS itu minimalnya 18 tahun, sedangkan P3K itu minimalnya 20 tahun. Kemudian selanjutnya tidak pernah dipidana penjara. Nah, ini tidak diperbolehkan ya jika dia pernah dipenjara. Kemudian selanjutnya yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, sebagai kader partai politik ini juga tidak boleh menjadi P3K ya. Ini dilarang karena mereka jalurnya masing-masing. Ini sudah mutlak baik itu PNS ataupun P3K. Selanjutnya yaitu sehat jasmani dan juga rohani. Nah, biasanya kalau sehat jasmani ini dibuktikan dengan surat sehat dari puskesmas atau dari rumah sakit. Demikian informasi kami sampaikan terkait nasib honorer lulusan SMA sebelumnya nantinya dihapus pada akhir 2024. Nah, sobat calon ASN P3K semua dimanapun Anda berada, jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Dan dapat kita simpulkan bahwa lulusan SMA di sini adalah sebagai honorer guru ya. Honorer guru yang lama mengabdi. Jadi tetap syarat utamanya itu yaitu sebagai tenaga yang berijazah S1 ya, agar dapat menyesuaikan. Dan ternyata ada peluang dari Menpan RB bahwa lulusan SMA juga bisa mendaftar dalam seleksi CASN tersebut. Mungkin dikarenakan bila tidak ada ijazah S1 yang mendaftar di sekolah SD tersebut, nah bisa jadi Anda masuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Jadi demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tanggapan ataupun pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti kita diskusi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.